Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi dzikril hakim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Masih seperti bulan lalu, bulan November, online kita bahas soal musibah dan bencana yang menimpa kita dan saudara-saudara kita. Hari ini kita masih membahas hal yang sama. Cuma bedanya, kalau bulan lalu kita melihatnya dari musibah sebagai hukuman dari Allah atas kerusakan, kali ini sudut pandang yang berbeda, yaitu musibah dan bencana sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dan musibah ini datang silih berganti dalam kehidupan kita. Terjadi lagi dan merata. Merata itu. Di sini di Hong Kong yang kita merasa aman-aman aja, lihat bulan kemarin. Ada yang kejepit mobil sama tiang. Benar kan? Ada yang saudara kita yang kebakaran. Bukan hanya kita di sini nih. Kita baru di jauh banget dari Indonesia, masih aja ada bencana itu. Kemudian yang di Indonesia juga ada longsor, ada banjir. Sekarang ada banjir bandang di Sumatera. Ada orang Sumatera di sini? Lampung. Lampung di mana? Saya pernah di Kota Bumi dulu. Utara. Kamu Tengah Metro. Bangun Rejo. Oh, Bangun Rejo. Bangunnya pagi apa siang dia? Jadi jadi bencana dan musibah itu ada yang datang menjenguk kita sampai ke luar negeri, saudara-saudara kerabat kita di dalam, di segala pelosok kata itu semua. Papua, saya nggak kebayang Papua aja bisa kebanjiran gitu loh. Aneh gitu. Papua aja bisa kebanjiran, dan baru hari ini saya dengar Papua kebanjiran. Saya udah hidup 47 tahun. Saya baru dengar sekarang Papua kebanjiran. Sebelumnya belum pernah ke atas ya, karena kerusakan alam juga terjadi secara merata di mana-mana. Gitu ya. Kemudian ketika saya membaca berita, saya masih nulis berita untuk dompet apa di DDH gitu kayak redaktur pelaksana. Ketika saya memantau berita-berita internasional dari South China Morning Post, itu ada kawan kita Sri Wahyuni, almarhumah Sri Wahyuni yang menjadi korban kita itu. Dari kisah itu membuktikan betapa sahabat kita ini adalah orang yang sangat baik menurut saya, dan sangat almarhumah daripada memilih menyelamatkan diri lari dari api, beliau lebih mengutamakan menjaga. Saya di situ disebutkan nenek atau kakek, tapi udah umur 93 tahun. Di lansia yang dijaganya di bekal, mungkin harapannya ada peluang kehidupan nanti setelah lari nggak memungkinkan kondisi. Karena kalau dia mau lari aja sendirian, tapi dia karena rasa tanggung jawab
akan dijagain majikan yang dia perlu dengan akhirnya dia memilih untuk mati bersama. Saya melihat kalau sampai ujian itu, musibah itu ditimpakan Allah orang Indonesia yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab, supaya dia selamat lari, tapi majikannya meninggal, dia tinggal. Baik orang Hongkong akan reaksi apa? Walaupun selamat, dia nggak akan tenang. Dan dampaknya mungkin bukan hanya di dia, ke seluruh pekerja Indonesia di Hongkong maupun di negara-negara lain. Di Indonesia kayak gitu kan? Jadi itu kan pasti kan? Iya. Dia menyelamatkan diri, egois dia selamat, tapi yang menjadi tanggung jawab dia di situ. Bahkan kan saya menduga karena dia orang baik, itu tidak terjadi. Apakah kemudian ya yang selamat itu selesai dengan musibahnya? Tidak. Saya ketemu ada namanya Yeni, Yolo itu selamat, alhamdulillah selamat. Itu pandangannya kosong. Gimana? Trauma, kemana? Mungkin kalian belajar ya, gitu ya, awal psikologi orang itu. Jadi bagaimana nggak trauma? Kematian tuh di depan mata. Ya, kalau besar itu kan deg-deg sering itu kan lama hilangnya itu. Apa? Kalau kita habis jantung itu. Kalau saya ngalamin pada rontok kali ini saya stand ada yang tahu kesaharian dulu 2015. Jadi dia bengong, dia rasa takut, rasa khawatir, itu masih shock ya, trauma. Karena kematian itu persis di depan matanya. Sedikit saja. Sangat. Iya sih dapat santunan 1,7 miliar. Yang menikmati siapa? Ini kadang-kadang saya ya santunan kita syukuri ya. Cuma kadang-kadang pikiran saya ini santunan ini kadang-kadang nih yang bikin kita nggak mau pulang kan yang di sana juga gitu. Terus tiba-tiba kita masih hidup, mereka dapat kiriman, hidup senang-senang, kitanya susah payah, jadi kita mati pun yang senang. Ini ada beberapa contoh kecil yang saya bisa saksikan di banyak tempat Jawa, sehingga saya tahu betul kehidupan PMI itu orang tuanya bagaimana. Ada yang begini, ada yang begitu. Suaminya, anaknya, ya kan, adiknya, ya ada yang begini, ada yang begitu lah, kalau gitu ya. Eh, Saling tahu ya, gitu. Jadi kadang-kadang gini, gini. Kenapa saya katakan adil? Jadi ada kawan saya, keluarganya tahu bahwa dia kerja di Taiwan. Tahu kalau dia, suaminya tahu, anak-anaknya tahu. Saya tanya, ngetes sebenarnya. Teori salah satu, bukan bukan seluruhnya. Salah satu teori yang ada di pikiran saya tentang keluarga migran, keluarga yang di Indonesia itu, saya benar apa enggak sih? Atau telepon berkali-kali. Kalau kalau saya yang kalau keluarga saya tahu saya kerja di Taipo, terus ada kasus gitu, pasti itu abang saya, empok saya, iya nggak? Pasti dong. Emak saya nggak bisa tidur. Saya tanya, pasti lu telepon tuh, oh ya, masih hidup apa nggak? Bawa gila, gila, dia selamat apa nggak? Pasti begitu, gitu. Eh, saya tanya, di telepon nggak, di WhatsApp nggak, ditanya nggak gitu? Bismillah, ya Allah. Itu orang. Dan saya yakin tuh kalau misalnya misalnya dia biasa ngirim duit di tanggal 1, tanggal 5 dia belum kirim, pasti di sana udah bulan-bulan nelfon 100 kali mungkin. Gitu. Tapi kasus kemarin dia tahu itu emaknya, dia tahu istrinya tuh kerjanya di telepon, dia nggak tahu.
Sungguh terlalu. Wah, saya ini Ya, bisa orang dibayar. mau dicekek enggak gitu. Terus saya pernah juga. Terus kemarin saya ketemu sama salah satu pimpinan LSM di sini yang biasa memberikan pendampingan kepada kita, Kristen Action, gitu ya. Pernah beliau ikut hadir di Happy Valley tempat melatih. Saya nangkapnya kira-kira begitu. Kemudian, dia kan meninggal. Kemudian ada telepon dari ibunya, ibu telepon ke sini, mungkin saya nggak tahu teleponnya apakah ke beliau, apakah ke agensinya atau ke temannya almarhumah, atau teleponnya mungkin ke nomor HP yang UPS almarhumah. Kemudian eh, apa yang disampaikan oleh si ibu almarhumah? Saya tanya, terus dia kita mau ngapain ke HP anaknya? Ya mungkin wajarlah, mungkin ada kenangan di situ banyak. Terus eh, eh, saya tanya, dia minta ini nggak? Ibunya tuh minta video call nggak? Atau di videoin nggak? Dia mungkin pengen ngeliat wajah. Saya sedih loh. Dia pengen ngeliat wajah anaknya itu terakhir kali sebelum dibungkus. Saya nanya gitu, ibunya itu minta nggak? Call nggak? Terus habis itu dia nyodorin nomor rekening bank, siapa tahu ada santunan buat mereka. Ini tidak, saya nggak tahu dia bohong apa enggak, tapi saya tahu apa adanya seperti yang disampaikan. Jadi eh, sudah jadi sebagai aset anak atau istri atau emak sudah jadi aset. Ini kenapa bisa terjadi? Doa. Kita harus introspeksi juga, sahabat, dan memang kita yang menjadikan mereka punya mental seperti itu. Mau apa gitu kan? Ya saya juga marah saya begitu. Jadi tapi sebaiknya pola itu kita ubah. Jangan sampai kita itu membentuk mentalitas seperti itu. Karena kemudian yang akan sedih satu-satunya makhluk yang akan sedih ya kita sendiri nanti pada akhirnya kalau nah, di hati mereka. Nah teman-teman, ujian, jadi apa yang sudah terjadi di sini ya adalah kita dan sahabat-sahabat kita di rantau, apa juga yang sudah terjadi di Sumatera, di bagian darat, longsor, dan di Cilacap, puluhan orang meninggal akibat longsor itu memang Allah sudah berfirman bahwa ketika kita berucapkan kita beriman kepada Allah, kita menunjukkan sikap baik dan beramal soleh konsisten, maka siap-siap saja Allah akan menyintai. Kalau Allah mencintai kita, seperti Allah sampaikan dalam konteks cara Allah, ya toh? Ketika kita nanti Allah akan tes, benar enggak? Gitu. Gimana contohnya? Misalnya dari Indonesia ada yang bilang saya masalah kita. Nada getaran sayangnya masih sama. Beda. Sabar. Saya nggak nanya, saya cuma ini pernyataan. Saya bukan pertanyaan, bukan pertanyaan. Nggak usah dijawab. Jadi tidak. Allah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja, dibiarkan ayyakulu mengatakan aman, amanah gitu. Kami beriman padamu ya Allah.
Wahum yuftadun. Terus mereka berpikir, nabilah, aman billah, kami beriman pada ya Allah. Udah mereka berpikir mereka yang akan diuji. Nggak semudah itu Ferguson, ya, gitu. Kira-kira gitu. Jadi Allah pasti akan menguji. Dan itu Inna Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah kalau berkata akan mengingkari. Ya kan? Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna. Oh, mereka manusia itu mengucapkan kami beriman. Apakah mereka beriman? Terus ayat ini walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sudah kami uji orang-orang sebelum mereka. Di sebelum kita ini sudah banyak Allah uji, yang termasuk para nabi dan rasul. Semakin kuat imannya, semakin berat ujian. Memang kita pernah sholat dilemparin kotoran kayak Nabi Muhammad. Memang kita pernah, karena kita mengucapkan iman kepada Allah, kemudian kita ditindihin batu, perut kita di di siang bolong kayak di alam pesawat Bilal, dikasih Indomie ya. Gitu kan biasanya mereka sekarang itu eh, mencoba mengubah iman kita dengan cara-cara yang enak, gitu. Dan ada yang kita alami, orang-orang orang-orang beriman di masa lalu yang seperti Allah katakan, fatan lagi dan COVID yang sudah masalah orang-orang pendahulu kita itu diuji, ujian luar biasa, ya, ujian yang mungkin kita saat ini tidak pernah mengalami seberat itu. Dari itu kemudian, ya, falayak lamanallah alladzina sodaku oleh amanal. Di situ nanti akan ketahuan tuh apa ini iman beneran apa bohongan. Nah, ini sayangnya beneran apa bohongan. Bisa dicoba tuh cara Allah, bisa kita tiru gitu. Eh, coba telat-telat transfernya, apa telat-telat ke Western Unionnya, telat-telat ke Chandra Remittennya, telat-telat ke BRI Remitten, ke Mandiri, ke BRI gitu. Kayak apa responnya? Nanti akan ketahuan tuh. Apakah sodaku benar-benar cinta sayang sama kita? Apakah bohongan? Gitu. Nah ini kan Allah menyatakan. Nanti bilang beriman. Oke, tunggu. Nanti bilang sayang. Oke, tunggu. Jadi gitu ya. Jadi boleh keluarga kita kita tes, terus itu sudah kita tahu kadar kadar hubungan yang mereka bangun kepada kita. Bukan untuk kita benci, bukan. Saya nggak ngajar benci. Tapi untuk sebagai bahan dasar informasi yang bisa kita olah untuk melakukan manajemen hubungan dengan mereka dan manajemen finansial kita. Karena saya punya teman sih. Saya punya teman, teman makan teman. Saya punya teman di sini. Beliau ini aktivis tuh paham lah dunia, aduh dia advokasi tuh paham. Harusnya dia bagaimana dia paham. Nanti ke depannya setelah pensiun dia paham. Tapi jadi orang mendampingi orang banyak kok. Pasti harus sadarnya buat dirinya. Enggak. Ternyata dia nggak aware itu, nggak aware untuk merintis jalan pulang. Akhirnya sampai sini dia pulang. Saya menduga pulang karena sudah masa pensiun. Umurnya mungkin udah 60 lebih. Akhirnya dia terpaksa pulang. Dan ternyata selama ini kawan saya itu, mungkin beberapa kalau saya sebut nama organisasinya, Insya Allah kami kenal. Saya nggak dulu bilang. Jangan berharap saya sebut. Terus sekarang di masa tua, loh, kalau masih kayak begini mah pulang sengsara bisa balik lagi. Beresnya nggak masih kuat. Dan beliau jalan, kalau melihat jalan badannya sudah gemoy banget gitu. Berarti udah rentan. Ya kayak saya lah, udah tenaga udah susah untuk diajak kerja berat.
tiba-tiba di sana ya umur segitu nggak mungkin punya orang tua dong. Umurnya berapa orang tua kalau dia aja udah tua gitu. Jadi kalau masih ada ibunya tua, udah nggak ada, keluarga udah nggak ada. Dan eh, dan biasanya kebanyakan kita ya mohon maaf suami juga nggak ada juga. Ya jadi ya akhirnya terluka-luka numpang di tempat sini numpang tempat itu gitu. Saya nggak tahu nih, ini beliau nasinya begini. Nah jadi kita harus ya mungkin karena dulunya saya tahu tuh dia kalau punya duit melebihi saya gaji saya itu sejak saya datang itu belasan ribu dolar sebulan gitu misalnya. Tapi semua habis. Saya tahu bahwa kemana saya tahu. Nggak ada yang dia lakukan untuk merintis jalan pulang nanti sih. Nah itu jangan sampai nih hari ini kita ketemu, gitu, sama-sama santrinya Ustaz Alfi kita, jangan hari saya dengar mengalami itu. Oh itu dulu pernah pernah dengan Bang Razak itu ngaji bareng di Cahaya di Ponorogo sekarang di Madiun, apalagi di Kendal nasibnya kayak gitu. Gila, karena tidak memanage ya tidak menyiapkan bekal skill untuk pulang. Ya, ya, pastikan skill yang ada diasah kemudian ya tambahin kalau perlu di sini bagus itu ada terapi pijat karena terapi pijat itu sangat perlu kan baik buat anak kecil maupun ibu-ibu kampung itu saya waktu di Jakarta tuh terapi pijat itu antri makanya saya kalau bayar orang masih bayar 30.000 sudah bayar 100.000. Kenapa? Pokoknya kalau dipanggil Pak Razak langsung, bos itu. Karena ya kalau tadi itu saya akan nunggu entar gitu. Ya karena banyak yang ini di Cengkareng gitu. Ya. Nah jadi teman-teman eh ujian hidup dan musibah itu bisa datang kepada kita dalam berbagai bentuk. Macamnya banyak sekali. Banyak. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum" masih dapat. Bisyai'im min al-khawfi wal ju' wa naqsin min al-amwali wal anfusi wal thamarat. Jadi dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan kayak tadi Mbak Yeni yang habis selamat dari itu cemas ya nggak sama yang udah punya suami ini kan kalau datangkan rasa takut suaminya dicolong pelakor gitu. Ada aja kan rasa takut. Kemudian yang takut lapar. Nah ini penting sekali. Kalau kita teman-teman semua ingin memanjakan orang yang dulu, apapun yang mereka minta pasti dikasih, silakan. Tadi kan saya mengingatkan untuk memanage tuh Bang. Udahlah, ini kan cinta saya. Cinta saya itu artinya orang tua, anak, anak, kata, suami, gitu ya. Dia kan cinta saya. Saya rela, kan? Umumnya kita gitu toh. Umumnya kita gitu, termasuk diri saya. Jadi kan dia kan cinta saya. Oke, silakan. Silakan kalau mau begitu silakan. Punya duit mereka minta kasih kali. Cuma tolong dikasih batasan. Apa batasannya? Batasannya adalah batas akhirnya adalah jangan lebih dari itu. Ada sehabis-habisnya gaji. Ya, sehabis, Iya, dan gaji. jangan lebih dari itu. Ada nggak lebih dari batas habis gaji? Ada nggak? Apa-apa? Mutang ke rentennya, mutang ke teman, mutang Tang. ke bank. Itu yang saya nggak mau. Sampai berlebihan sampai mutang. Kalau sehabis-habisan gaji, nanti tanggal gajian tanggal 1 atau ada yang tanggal 25 ya. Tanggal 25 atau tanggal 1 lah taruh. Ya tanggal 1 gajian. Ini derita yang kemarin nggak megang duit akan hilang. Iya nggak? Kendi terisi penuh lagi. Ayo koyak-koyak lagi. Siapa lagi yang minta duit? Ayo gitu. Tapi begitu tanggal 25 sudah habis, kasih tahu ya, sudah nggak ada duit. Kalau perlu, kalian catat pengeluarannya. Buat kalian makan itu berapa duit?
buat dikirim berapa. Dia kalau di sana masih bengok-bengok minta duit terus, di saat kita sudah nggak megang duit, aja ininya, bukti pengeluarannya. Gaji 5.000 sekarang ya. Ya. Gaji 5.100. Tuh, transfer buat ayam beb 2.000, jadi 4 juta sekian, gitu. Buat emak $500, jadi 1 juta sekian. Buat anaknya, jadi mereka buat saya liburan jajan $200. Hah? Donasi. Mau apa jajannya? Hah? Nah, artinya mereka dikasih tahu bahwa mata dong, gitu. Enggak, ini misalnya liburan mingguan gitu loh. Jadi totalnya mungkin akan banyak gitu. Nah, jadi mereka tak habis ya. Ya udah kalau udah habis sudah. Oke, yang di sana berhenti poya-poya, yang di situ ya kita nunggu tanggal. Karena kalau sudah kita lebih dari itu ngutang-ngutang, siap-siap. Siap-siap nanti naudzubillah min dzalik akan ada yang diterminir, tidur di taman, di pedestrian, ada yang jadi overstayer, ada yang jadi paperan. Apa iya? Saya wartawan, saya benar tahu SS yang ngasih makan paperan. Saya pernah di Masjid Wancai itu yang pada curhat banyak sekali. Uban saya putih ini bukan beban masalah saya pribadi. Iya, saya datang 2011 masih ganteng banget saya. Iya. 2 tahun saya di sini, ubanan saya. Selama 2 tahun dulu nomor saya masih sama, tapi dulu saya pakai China Mobile yang bayar bulan sekali bayar saya berapa? 2.000, 3.000. Dengan itu aja. Karena dulu saya kan masih awal di sini, saya butuh apa bahasa medsosnya sekarang butuh validasi. Ya, iya, artinya saya butuh orang dekat sama saya sehingga kemudian saya diterima di Indonesia di Hong Kong dan Macau, sehingga curhatlah dia yang tomboy gagah om depan kayak gitu. Kalau telepon saya, tomboy gitu, tomboy, rapi juga gitu. Iya, kalau itu, oh zaman dulu banyak, gitu. Dulu banyak sekali, sekarang udah berkurang ya. Dulu kagak mereka, over yang saya nggak kuat, mereka kuat. Tapi kalau sudah di ruang, iya, sama perempuan juga. Iya, sendiri tadi ya. Pengen bermanja, pengen curhat. Artinya beban yang selama ini, kalau yang cewek kan enak. Dia biasa makanya kalau cewek sama cewek curhat tuh bisa nangis bareng apa gitu ya. Saya kata kalau cowok ada ya nggak gitu curhat, Ustadz Abu curhat sama Ustadz Zulfirman, nangis bareng. Laki-laki nggak ada. Kalau perempuan tuh saya perhatiin jalan berdua pegangan tangan. Pernah nggak? Pegangan itu diayun-ayun. Pernah nggak? Ustadz Abu Yunus pegangan tangan jalannya lah. Nggak laki-laki. Itu kenapa? Hah? Banyak tuh kemudian mereka setelah curhat nangis bareng, akhirnya satu partai penyelamat dari jadi tombol. Ini secara psikologinya di luar banyak faktor. Itu salah satu faktor itu. Nangis bareng, kemudian ada rasa tunggu gitu, itu besok curhat lagi, akhirnya satu tampil sebagai pelindung dan jadi lagi. Itulah salah satu faktor kadang-kadang makanya saya nggak mau ngejudge orang karena memang semua ada asbabunurnya. Kita harus asbabun baru kita bisa bereskan persoalannya. Dulu ada bang saya mau bisa kok ikut abang gitu. Oke, mulai besok salat ya. Nah, saya pergi di janji salat di kereta sore ketemu. Kadang saya bisa ngajarinya kalau bisa salat 5 waktu. Kalau nggak bisa sebisanya apa? Zuhur nggak bisa berarti asar bisa. Ya asar aja salat. Udah siap, wah saya pengen jamaah latihan, ngajak dia di jalan yang benar. Begitu nyampe ke markasnya, ya Allah, dia pakai peci sama baju koko.
Loh, dia, nah, nah, astagfirullahaladzim. Ya, ini proses. Apa proses? Akhirnya jadi perubahan. Jadi benar-benar dalam penampilannya. Jadi, teman-teman, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati. Kadang-kadang rasa takut apa? Suami direbut pelakor, dibawa lari pelakor, itu rasa takut. Kita di luar yang jauh dari suami saya kemarin habis saya beliin motor ninja gitu kan. Saya kalau saya kalau ketemu motor saya kalau ketemu teman-teman PMI cerita habis beli mobil, habis beli saya bilang aja ke mereka jadi beberapa tadi Paulus Pak di mana dan masjid tahu nggak anak laki-laki nih. Kalau anak naik motor ninja keren gitu, kalau nggak ada yang diboncengin, gua langsung tegang dia. Nah, bener nggak? Emang begaya-begaya begitu, lihat yang lain boncengan, emang enak. Apa Ustaz? Apa? Ringan, ringan. Ya, ada. Enggak masuk. Mungkin kalau dia sama-sama sendirian, agak, iya hatinya agak tenang. Masalahnya adalah dia kenal sama teman-temannya yang ada yang begini dari belakang, bakal ingat bini, pasti bukan bini yang dia ingat, pikiran dia. Bini jauh, mah tolong pulang ya. Sabtu sore, nanti Minggu pagi berangkat lagi. Cari alternatif, gitu. Bahaya sekali. Jadi di manage dengan baik. Jangan yang kayak gitu. Punya mobil, apalagi mobilnya yang bagus, gitu. Bahaya sekali. Bahaya. Tapi itu semua adalah apapun terjadi itu bagi ujian yang Allah hadirkan. Semua wama asobatum min musibah illa bila semua yang terjadi nanti kita akan bahas di sini. Silakan. Jadi jangan sampai kemudian oh udah ujuk udah sayang-sayangan sama suami gitu. Terus oke, kita bikin rumah bareng, gitu. Di rumah setiap minggu difotoin, di videoin, ya. Terus udah bikin nih, nanti pulang pengen, wah ranjangnya, kasurnya harus Hongkong kan, alumni Hongkong pasti seleranya tinggi, pengennya nanti belinya di Informa, yang empuk, wah ya nggak? Gitu. Ternyata begitu dia pulang, yang selama dipegang di video adalah rumah, ada lagi beneran dibangunin, oh mewah sekali, bagus, visinya yang diminta memang duitnya dikirimin setiap bulan atau ngutang-ngutang di sini, ngutang 40.000, ngutang 50.000 di apa di rekeningnya di sini. Jadi beneran, oh keren banget, pokoknya paling rumah paling keren sekampung. Ya nggak? Tapi ternyata isinya bukan hanya dipan, bukan hanya lemari, bukan hanya sofa. Ada yang nungguin enggak? Oh akhirnya digaruk tuh ini. Nah ini sikap kita. Apa kita akan sabar atau akan dihancurin? Kan bukan aja. Kita lupa diri nakal ikhwanas. Jadi kita sudah rugi harta, kita rugi iman. Iman kita itu langsung terdegradasi. Seolah-olah kita marah, semarah-marah jadi dosa. Rugi berapa kali jadi? Dia bakal pada ikhlasan kita sabar. Kita cuma rugi harta itu doang. Udah urusan sama dia rumit. Tapi urusan sama Allah jadi nggak rumit. Tapi kalau kita melampiaskan amarah kita, nanti urusan kita sama Allah jadi rumit juga. Dan urusan serumit-rumitnya urusan adalah urusan rumit sama Allah. Kalau manusia gampang, ya nggak? Artinya urusan kita dizolimi ya, bukan kita menzolimi. Kalau kita menzolimi agak repot. Tapi kalau kita dizolimi, gampang kita ikhlasin, beres, ya kan? Urusan Allah. Waduh, bahaya sekali. Jadi di ujung ayat ini Allah katakan, Allah berfirman, "Wabasyiris shabirin." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang seperti ini. Gimana orang sabar? Orang sabar itu ya, katakan orang yang sabar itu adalah orang yang kalau mendapatkan musibah, tidak sobatun musibah,
Innalillahi. Sungguhnya kita ini, apapun yang kita miliki adalah milik Allah. Kalau milik Allah, hilang, kita milik Allah, ya nggak? Bukan milik kita. Kenapa kita merasa tersiksa, kita kehilangan? Ya kan? Ya karena kita memiliki. Suami ada nih, kawan kita bukan santri dan abu ya. Ada kawan kita, eh, eh, suaminya dibawa lari pelakon. Kemudian oleh Allah sudah dia diamankan. Hatinya diamankan. Kenapa diamankan? Dengan cara Facebooknya diblokir sama si mantan yang dibawa lari pelakon itu. Berarti kan udah aman sebenarnya. Allah udah bikin dia aman. Masalahnya dia bikin gara-gara dirinya sendiri. Dia bikin akun siluman. Buat apa? Buat ngintip. Karena kalau udah begitu, nanti setelah ngintip, itu akan bahagia atau akan tambah sakit hati? Siapa yang salah? Allah udah aman, kamu dikhianati, udah oke. Terus saya takdirkan Facebook kamu, WhatsApp diblokir sehingga nggak bisa ngeliat postingan dia di Facebook, nggak bisa ngeliat status dia di WhatsApp. Terus saya kan, dia minjem WhatsApp temen, WhatsApp temen yang juga berteman sama, kan biasanya pelakor itu adalah orang dekat dia, biasanya. Kenapa kebanyakan begitu? Kenapa pelakor itu? Makanya saya bilang kalau dia ngomong ini, kalau punya suami apalagi ganteng, dia cerita suaminya punya masalah sama suami, kita teman dekatnya. Udah teman dekatnya juga tahu mulai dari kulit arinya sampai kulit dalamannya. Benar nggak? Jadi kan dia ketika dia paham, tak ada peluang. Berapa kali begitu hafal itu ya. Jadi ketika ada peluang begitu ya, dia gampang masuknya. Oh dia pokoknya dia bisa ngomong si suami kita. Akhirnya apa? Nah, banyak nggak kejadian kayak gitu? Ada nggak? Banyak nggak? Banyak sih enggak, tapi seluruh kabar gembiranya adalah kabar bahagianya. Kalau kita sabar, maka seluruh ujian hidup itu, segala musibah yang kita hadapi, termasuk dihadapi oleh bangsa kita. Kan pasti kita dosanya banyak banget nih, terutama elitnya ya, banyak sih nggak wakeh gitu, banyak banget. Nah, seluruh musibah dan ujian hidup yang datang kita, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat contekan dulu, saya contekan dulu. Kalau apa nunggu ini udah mau terakhir. Tiada sesuatu pun yang menimpa seorang mukmin, baik berupa kepayahan, sakit, sedih, susah, atau perasaan buruk, termasuk kalau ada suami yang dibawa lari pelakor, bahkan duri yang mengenai dirinya, kecuali Allah akan melebur kesalahan-kesalahannya lantaran kesusahan yang dialami tersebut. Jadi kalau kita ada ujian hidup, kita sabar, kita ikhlas, insya Allah semua itu akan menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Kita mudah-mudahan Allah selalu menguatkan hati dan pikiran kita untuk bisa ikhlas dan sabar ketika kita menghadapi ujian hidup. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita berdoa semoga sahabat-sahabat kita yang di Taipo jadi korban meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah lipat gandakan amal soleh mereka, yang menjadi korban selamat diberikan kekuatan lagi untuk menjalani yang masih panjang. Amin. Kita juga berdoa agar keluarga
yang ditinggalkan di Indonesia, termasuk yang dari bencana Sumatera yang sudah lebih dari 700 orang meninggal dunia, diberi ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Ala hal ini ya, dan juga kita semua semoga diberikan kesehatan, kemampuan, dan keselamatan, kesehatannya juga bukan hanya fisik, tapi juga kesehatan mental dan pikiran, dari pikiran overthinking yang macam-macam gitu, dan termasuk dari diselamatkan dari kebodohan kita dalam membangun hubungan dengan orang lain, termasuk keluarga kita, sehingga kemudian semuanya jadi serba pas. Dan itu semua terwujud pada hal ini ya. وكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وقربة أصحابه شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lain kali kalau baca surah Al-Fatihah, ketika kita membaca eh, kami menyembah, tapi wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami tidak pernah memohon kepada siapapun, hanya kepada seperti itu. Doa apa yang ingin dikabulkan Allah? Sehingga ya Allah, kan aneh cuma nyembah ke Allah. Kemudian meminta juga, udah saya mau sakit, mau kelaparan, mau nggak punya duit, saya nggak minta sama siapa kepada Allah. Terus kalau kalau nggak kabulkan, saya harus gimana dong? Ya nggak kan gitu dong? Jadi, bang Nazar, aneh cuma tertolong ente ini. Selama ini aneh juga kalau disuruh main ente nggak pernah nolak, selalu aneh hadir. Mana lagi perlu tidak ada nggak minta mana? Oh, gimana coba? Ya kita kan apa? Iya, nah akhirnya kita berharap Allah bisa mengabulkan doa darurat dan emergensi. Iya, karena budu wa iya kan sama. Saya mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan atau cara saya menyampaikannya. Cerita saya tadi ada yang mungkin kurang berkenan di hati, ada yang mungkin merasa tersinggung, ada yang mungkin merasa berasa, mohon dimaafin, nggak ada niat begitu. Tapi kalau kalau memang ada yang merasa begitu, kemudian jadi introspeksi, alhamdulillah. Sehingga dengan saling maafkan, silaturahim kita, belajar kita bareng kita pada sore hari ini hanya menghadirkan kebaikan, keberkahan, manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita semuanya bermanfaat, kita semua bisa introspeksi diri, bisa membuat pelajaran ke kita semuanya. Semoga ke depan kita semakin lebih baik dalam mengambil keputusan dan segala hal sesuai yang disampaikan. Banget. Baik, kalau yang mau infak kajian boleh gitu sambil kita salaman 70 ya 3 kali bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa tawaliha wa afiyati ونور الأبصار وإلهها وعلى آله وصحبه وسلم. الله
Muhammadin